di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan konsep dasar suku. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari suku. Suku merupakan surat berharga yang dapat digunakan dalam jangka panjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Surat berharga tersebut dikeluarkan oleh emiten yang ditujukan kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah tersebut yang sesuai dengan jatuh tempo dalam waktu yang telah ditetapkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang landasan suku. Yang pertama sudah tercantum dalam Al-Quran, dan yang kedua sudah tercantum dalam hadis, yang mana di keduanya tersebut memiliki tujuan yang sama, bahwa dalam pengimplementasian suku itu tidak diperbolehkan adanya maisir, boror, dan riba. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik suku. Karakteristik suku ada 6. Yang pertama, 1. Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud. 2. Pendapatan berupa imbalan, margin, dan bagi hasil. 3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. 4. Penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. 5. Memerlukan underlying asset. 6. Penggunaan proses harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang tujuan penerbitan suku. Jadi, dalam Islam atau dalam pengimplementasian dalam penerbitan suku itu bertujuan untuk pembiayaan proyek infrastruktur dan proyek lainnya yang tujuannya itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum. Dan diharapkan dalam penerbitan suku bisa sesuai dengan investasi arus dari Timur Tengah yang dapat diyakini bahwa dalam jumlah besar dan selama ini relatif belum dimanfaatkan. Yang kelima yaitu kelebihan berinvestasi dalam suku, khususnya untuk struktur jariah. Untuk kelebihan-kelebihannya, yang pertama memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah. Yang kedua, bahwa surat berharga tersebut dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Yang ketiga, bahwa dalam praktik suku itu aman dan terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Dan yang kelima, apabila kita berinvestasi dengan suku, maka kita itu sama saja mengikuti atau melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Yang terakhir, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan suku. Yang pertama ada obligator, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal suku yang diterbitkan. Yang kedua ada Special Purpose Vehicle atau SPV, ada badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan suku, sertifikat dengan fungsi sebagai penerbitan suku. Yang ketiga yaitu investor, merupakan pemegang suku yang mewakili hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal suku. Yang selanjutnya, jenis-jenis suku. Yang pertama, suku ijarah. Suku ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu memiliki bayaran sewa. Yang kedua ada suku mudharabah, merupakan kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Yang ketiga, suku musyarakah, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan dengan perjanjian atau akad musyarakah. Yang kelima, suku istiqna, yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istiqna. Yang kelima ada suku salam. Dalam bentuk ini, dana dibayarkan di muka dan komoditas menjadi utang. Yang selanjutnya yaitu penerapan suku di Indonesia. Penerapan suku di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN mengenai suku. Suku al-mudharabah dan suku al-ijarah sudah ada dan sangat berkembang pada tahun ini. Fatwa ini melandasi penerbitan pertama suku yaitu al-mudharabah pada PT Indosat sebesar 200 miliar dan PT Matahari yaitu suku al-ijarah. Hingga saat ini penerapan suku koperasi di Indonesia sangat berkembang pesat. Yang selanjutnya yaitu suku di beberapa negara. Jadi di beberapa negara itu juga ada penerapan suku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mana sudah tercantum yang selanjutnya yaitu penerapan
Yang selanjutnya yaitu suku di beberapa negara. Pada saat ini di beberapa negara telah yang selanjutnya yaitu suku di beberapa negara. Jadi di beberapa negara itu juga sudah adanya praktik suku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti di negara Qatar, Malaysia, Turki, Inggris, Malta, Singapura, dan State of Saxony-Anhalt Jerman. Yang selanjutnya yaitu suku di beberapa negara. Jadi di beberapa negara itu juga sudah adanya praktik suku yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti di negara Qatar, Malaysia, Turki, Inggris, Malta, Singapura, dan Jerman. Sebenarnya pada negara-negara tersebut sebelumnya itu hanya terdapat 2 suku. Namun seiring berkembangnya waktu dan semakin lama semakin berkembang, maka suku tersebut berkembang menjadi 14 jenis yang ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution atau AAOIFI. Pada subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai potensi penerapan dan perkembangan produk sukuk di Indonesia. Produk sukuk yang akan dibahas pada subbab kali ini yang pertama yaitu sukuk musyarakah dan yang kedua ada sukuk istiqnah. Pertama kita akan membahas mengenai sukuk musyarakah terlebih dahulu. Sukuk musyarakah ialah sertifikat yang menyatakan nilai yang sama sesuai penerbitan dalam pembiayaan proyek baru. Karakteristik sukuk musyarakah yaitu menerapkan konsep profit and loss sharing, di mana pihak yang melakukan usaha jika mendapat keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio atau nisbah yang telah disepakati. Dalam penyusunan perjanjian, penerbitan sukuk musyarakah dilakukan dengan 2 pihak atau lebih sebagai emiten dan investor. Kemudian, masing-masing pihak wajib menyertakan modal dan bertanggung jawab menjalankan usaha yang nantinya keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan dan pembebanan kerugian diberikan pada pihak sesuai dengan penyertaan modal yang diberikan. Struktur penerbitan sukuk musyarakah terdapat 2 cara. Yang pertama, struktur tanpa menggunakan SPV. Dalam struktur ini diawali dengan adanya rencana proyek yang memerlukan pendanaan, kemudian akan dilakukan perhitungan nilai oleh emiten dengan menawarkan persentase kepemilikan pada investor. Dalam hal ini, emiten wajib berkontribusi dalam sebagian modal dan selebihnya ditawarkan pada investor. Selain itu, emiten dapat menerbitkan sukuk secara langsung pada investor. Dan cara yang kedua, struktur dengan menggunakan SPV. Dalam struktur ini lebih kompleks karena emiten sebagai originator yang bertugas menjual aset yang didanai dengan sukuk kepada SPV, kemudian SPV menerbitkan sukuk dan menawarkan pada investor. Sukuk musyarakah juga memiliki potensi emiten yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dengan jumlah 402 emiten saham. Potensi emiten tersebar dalam beberapa sektor, diantaranya ada sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor infrastruktur, dan lain sebagainya. Peran pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk mengoptimalkan sukuk, karena sukuk memiliki potensi besar sebagai alat investasi dan pembiayaan. Peran pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sukuk di pasar obligasi. Produk sukuk yang kedua yaitu ada sukuk istiqnah. Sukuk istiqnah merupakan akad jual beli aset yang berupa objek pembiayaan antara para pihak yang mana spesifikasi, cara transaksi, jangka waktu maupun harga ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Dalam struktur penyusunannya diawali dengan perjanjian pembelian antara penyandang dana dan pihak penerbit. Struktur istiqnah sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu struktur murni dan yang kedua ada struktur campuran. Persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan suku istiqnah diantaranya harus ada identitas pemesan dan penjual dengan jelas, jangka waktu dan cara pembayarannya, ketentuan jaminan dan asuransi, jangka waktu, tempat, serta ketentuan pengakhiran transaksi sesuai dengan kesepakatan pada waktu pelaksanaan akad. Dalam struktur istiqnah juga ada yang namanya underlying asset yang digunakan dalam penerapan suku istiqnah.
Underlying aset sendiri merupakan proyek infrastruktur atau barang-barang hasil manufaktur pabrik serta berupa BUMN yang bergerak pada sektor pembangunan dan infrastruktur. Hal tersebut sangat memiliki potensi dan peran strategis dalam penerbitan suku istiqna di Indonesia. Karena memang pada saat ini sektor pembangunan dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang ditangani dalam pemerintahan. Poin selanjutnya yaitu aspek hukum suku musyarakah dan suku istiqna. Dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan tentu saja tidak terlepas dari adanya hukum atau peraturan yang mendasari seluruh kegiatan di dalamnya. Tidak terkecuali pada salah satu produk perbankan syariah yaitu suku. Aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam penerbitan suku musyarakah dan suku istiqna ialah struktur dan skema yang menggunakan SPVI atau Special Purpose Vehicle Entity sebagai pihak penerbit. Sistem hukum di Indonesia sendiri sangat memungkinkan untuk menerapkan sistem penggunaan SPV. Sedangkan di negara luar, SPVI atau lembaga truste akan dikenal jika entitas melakukan penerbitan suku yang dibentuk secara khusus. Berbicara mengenai SPV mempunyai pengertian yaitu badan hukum yang memiliki tujuan, pekerjaan tertentu, dan bersifat sementara. SPV sendiri digunakan untuk melakukan tindakan dari resiko keuangan atas proyek yang dimiliki oleh para pihak. Meskipun beberapa yurisdiksi mensyaratkan adanya pembatasan kepemilikan aset, sistematika pembelian atau pengalihan aset dimulai dari settlor yang menyerahkan kepada SPV. Kemudian nantinya aset tersebut akan menjadi aset SPV. Dan jika terjadi kepailitan SPV yang mengakibatkan aset tersebut menjadi objek bandel pailit, akan terjadi permasalahan dalam penerbitan surat berharga. Jadi, solusi agar investor pembeli surat berharga termasuk suku menjadi aman dengan aset sebagai dasar jaminan penerbitan surat berharga, maka SPV harus menjadi lembaga yang sulit dipailitkan atau jika mungkin merupakan lembaga yang tidak dapat dipailitkan. Berikutnya yaitu mekanisme penerbitan suku sesuai dengan ketentuan hukum melalui skema didahului penjualan oleh originator kepada SPV. Hal itu menjadi pengalihan atau pemindahan hak milik aset kepada SPV, sehingga jika aset penjualan berada di luar harga kepailitan originator akan dinyatakan pailit setelah adanya pengalihan aset. Maka SPV dapat menerbitkan surat berharga dan menjual kepada investor, serta wajib menyerahkan penyimpanan dan pemeliharaan kepada pemegang kuasa yang mewakili investor. Yang selanjutnya saya akan membahas pada subbab F yaitu aspek akuntansi, suku, musyarakah, dan istisna. Dalam aspek akuntansi terdapat dua hal. Yang pertama menurut AAOIFI dan yang kedua berdasarkan PSAK. Yang pertama saya akan membahas akuntansi, transaksi, musyarakah, dan istisna menurut AAOIFI. Pada perlakuan akuntansi dan pengungkapan transaksi musyarakah dan istisna dalam AAOIFI Financial Accounting Standard atau biasa yang disebut FAS nomor 4, musyarakah finansial. Standar tersebut mengatur pembiayaan musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Modal yang ditanamkan dalam transaksi tersebut dicatat dalam akun musyarakah financing. Yang kedua yaitu transaksi menurut AAOIFI dalam aspek istisna. Hal tersebut diatur dalam FAS nomor 10 yang disebut dengan istisna and parallel istisna. Standar tersebut mengatur perlakuan akuntansi untuk kontrak istisna dan istisna paralel untuk lembaga keuangan syariah. Perlakuan tersebut mengatur tentang pengakuan, pengukuran biaya, dan pendapatan, serta pengajuan dari pengungkapan dalam laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Pengungkapan yang diperlukan dalam standar tersebut mengacu pada FAS nomor 1
yang disebut dengan General Presentation and Disclosure in the Financial Statement of Islamic Bank and Financial Institution. Yang kedua, di sini saya akan membahas mengenai akuntansi transaksi musyarakah dan istisna dalam PSAK. Akuntansi untuk transaksi musyarakah diatur dalam PSAK nomor 106 tentang akuntansi musyarakah itu sendiri. PSAK tersebut mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah oleh entitas yang melakukan transaksi musyarakah, baik yang bertindak sebagai mitra aktif maupun yang bertindak sebagai mitra pasif. Meskipun demikian, pada PSAK ini tidak memberikan ketentuan mengenai perlakuan akuntansi atas suku musyarakah yang diterbitkan dengan menggunakan akad musyarakah itu sendiri. Akuntansi transaksi istisna diatur dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Nah, standar tersebut bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Selanjutnya yaitu di sini saya membahas mengenai akuntansi transaksi istisna yang diatur dalam PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Standar tersebut bertujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. PSAK tersebut diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna, baik sebagai penjual maupun pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah sukuk yang menggunakan akad istisna. Dalam PSAK nomor 104 dinyatakan bahwa entitas dapat bertindak sebagai pembeli maupun penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan pihak lain, produsen atau kontraktor untuk membuat barang pesanan juga dengan cara istisna. Hal tersebut disebut dengan istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat akad yang pertama antara entitas dan pembeli akhir tidak tergantung mualak pada akad kedua antara istisna dan pihak lain. Yang selanjutnya adalah subbab G, yaitu praktik sukuk musyarakah dan istisna di luar negeri. Yang pertama adalah sukuk musyarakah. Terdapat 3 negara atau 3 kawasan. Yang pertama di Timur Tengah, yang kedua adalah di Asia Tenggara, yang ketiga adalah di Amerika. Yang pertama adalah Timur Tengah. Salah satu praktik penerbitan sukuk musyarakah di kawasan Timur Tengah adalah di Uni Emirat Arab, yaitu suku Emirates Airlines yang diterbitkan pada bulan Juni tahun 2005 dengan jumlah emisi 550 juta US dollar dan memiliki tenor selama 7 tahun. Suku tersebut memberikan tingkat return sebesar 0,75% dan London Interbank Overnight Rate yang dibayar setiap bulan. Lead manager dalam penerbitan suku ini adalah Dubai Islamic Bank yang bekerja sama dengan Hong Kong and Shanghai Bank Corporation dan berbagai bank lainnya. Suku ini dicatatkan di Bursa Efek Luxembourg. Suku pertama yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan penerbangan serta mengalami oversubscriber sekitar 50% sehingga mencapai 824 juta US dollar. Yang kedua adalah kawasan Asia Tenggara, lebih tepatnya yaitu berada di Malaysia. Pada saat ini, struktur suku dengan akad musyarakah merupakan pilihan utama penerbit suku di daerah Malaysia.
Berdasarkan Securities Commission Annual Report pada tahun 2006, terlihat bahwa penerbitan sukuk di Malaysia 70% menggunakan akad musyarakah. Struktur sukuk yang menggunakan akad musyarakah di Malaysia diterbitkan untuk pembiayaan proyek di sektor jasa maupun di sektor real. Yang ketiga adalah Amerika Serikat. The S. Cameron Gas Sukuk merupakan sukuk yang diterbitkan oleh SPV atau Special Purpose Vehicle yang berkedudukan di Cayman Island dengan menggunakan akad musyarakah antara SPF penerbit dan S. Cameron Gas Partner atau biasa yang disingkat dengan ECP. Penerbitan suku ini diatur, dikelola, dan diadministrasikan oleh BMO Securitization Company SAL atau yang biasa disingkat dengan BSEC yang berkedudukan di daerah Lebanon. Sebagai tambahan, suku ini diterbitkan oleh ECP sebagai upaya untuk membayar kembali utangnya kepada Macquarie Bank of Australia sebesar 45 miliar US dollar. Hal ini dilakukan karena pembiayaan melalui bank tersebut dinilai sangat mahal karena sebagai bagian dari skema pembiayaan utang tersebut Macquarie mengambil bagian 50% dari ekuitas ECP. Yang selanjutnya adalah suku istisna. Di sini saya akan menjelaskan di daerah Timur Tengah. Penerbitan suku dengan menggunakan akad istisna telah dilakukan oleh beberapa negara di daerah Timur Tengah. Yang pertama adalah di daerah Bahrain. Pada daerah Bahrain ini, struktur suku di atas berdasarkan akad istisna ijaroh. Pada skema dapat digambarkan bahwa sebuah SPV yang didirikan oleh LMC dan KFH menerbitkan sertifikat suku kepada investor dan penerima uang dari investor dengan akad atau perjanjian istisna. Selanjutnya, dana yang diperoleh dari penerbitan suku tersebut akan digunakan untuk pembiayaan reklamasi tanah dan pembangunan infrastruktur dasar untuk pembangunan perumahan kelas dunia dan tempat liburan yang dikenal sebagai Durat Al Bahrain. Yang kedua yaitu negara Uni Emirat Arab. Suku ini diterbitkan pada tahun 2016, lebih tepatnya pada bulan Juli, dengan jumlah emisi 200 juta US dollar dan tingkat returnnya 1,25% plus LIBOR yang dibayar setiap bulan Januari dan Juli. Tenor suku ini adalah selama 7 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2013. Suku ini diterbitkan dengan menggunakan dua akad. Yang pertama yaitu menggunakan akad istisna dan yang satunya menggunakan akad ijaroh. Langsung saja pada sebuah berikutnya yaitu mengenai review jurnal. Langsung saja pada inti pembahasan. Salah satu instrumen keuangan syariah yang telah diterbitkan oleh negara maupun korporasi adalah suku atau yang biasa disebut dengan obligasi syariah. Perkembangan suku di dunia dimulai dengan penerbitan sovereign suku. Namun pada tahun-tahun berikutnya, corporate suku lebih mendominasi. Di Indonesia sendiri, suku korporasi lebih dikenal dengan istilah obligasi syariah. Menurut fatwa Dewan Syariah dalam peraturan nomor 9A nomor 13 mengenai penerbitan efek syariah, suku didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas yang pertama, kepemilikan aset berwujud tertentu. Yang kedua, nilai manfaat dan jasa aset proyek tertentu atas
aktivitas investasi tertentu. Dan yang ketiga, kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu. Permasalahan dalam pengembangan suku korporasi menurut Al-Amin pada tahun 2007 mengidentifikasikan beberapa masalah seputar suku. Yang pertama, jaminan oleh pihak ketiga dalam struktur suku ijaroh untuk melindungi investor yang masih diperdebatkan oleh pakar syariah. Yang kedua, model jual dan sewa kembali pada suku ijaroh yang dianggap sebagai bentuk lain bai al-wafa. Yang ketiga, prinsip pada suku ijaroh yang masih mengacu pada libor, sehingga return tidak merefleksikan pembayaran sewa underlying aset tetapi pada investasi rate. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu dalam suku musyarakah ada jaminan pengembalian modal oleh salah satu pihak di mana dalam perjanjian musyarakah menurut hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir atau yang paling akhir yaitu belum ada model rating khusus pada suku.